Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Kita masih di pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Jadi sekali lagi bahwa untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar ada 3 langkah yang sering kita lakukan. Yang pertama, perhatikan syarat numerusnya bahwa syarat numerusnya itu selalu lebih besar atau sama dengan 0 atau minimal 0. Kemudian setelah itu kita kuadratkan kedua ruas dari pertidaksamaan itu. Ya, pastikan bahwa kedua ruas harus positif atau minimal 0. Jika tidak demikian, maka jangan dikuadratkan. Dan untuk materi dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba menyelesaikan soal yang modelnya tidak sama dengan yang lalu, tapi ya ruas kiri mengandung tanda akar dan ruas kanan mengandung variabel yang tidak bisa dipastikan nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian poin 3, sebagaimana biasanya gabungan dari poin 1 dan 2 atau perpotongannya yang memenuhi syarat 1, kemudian syarat 2, syarat numerus dan syarat pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama, akar X tambah 3 nilainya kurang dari atau sama dengan X tambah 1. Kemudian yang kedua, akar 3X tambah 1 nilainya lebih dari atau sama dengan X kurang 3. Kita lihat yang pertama. Akar X tambah 3 kurang dari atau sama dengan X tambah 1. Nah, sekali lagi syarat numerusnya, ya, lihat yang bilangan yang berada dalam tanda akar. X tambah 3 minimal 0 atau X minimal min 3. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi di sebelah kanan min 3. X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, kita lanjutkan. Akar X tambah 3 kurang dari atau sama dengan X tambah 1. Kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. X tambah 3 kurang dari atau sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ingat, X tambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kalau ini kita sederhanakan, kita kumpulkan di satu ruas. Biarkan ruas yang lain 0. Jadi nanti X kuadrat 0 kurang dari atau sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Jadi ini digabung ke kanan, atau X kuadrat tambah X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Kalau ini kita faktorkan, hasilnya menjadi X min 1 kali X tambah 2 lebih dari atau sama dengan 0. Hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan min 2 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Sekali lagi untuk pertidaksamaan kuadrat, jadi tidak dibahas lagi di sini. Kenapa seperti ini? Karena sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, yang linknya ada saya taruh dalam kolom deskripsi. Nah, jadi ini daerah penyelesaiannya kira-kira seperti ini. X kurang dari atau sama dengan min 2 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Di sebelah kiri min 2 dan sebelah kanan 1. Nah, sekarang kalau syarat numerus dan syarat pertidaksamaan kita gabung, kita akan mendapatkan X lebih dari atau sama dengan min 3 dan X kurang dari atau sama dengan min 2 atau X lebih dari 1. Ini kita akan dapatkan min 3 kurang dari X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Atau kalau kita gambarkan menggunakan garis bilangan, jadi ini yang pertama tadi, X lebih dari min 3 itu ini gambarnya. Nah, ini kita bawa ke sini. Kemudian yang kedua, X kurang dari atau sama dengan min 2 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Ini gambarnya kita bawa ke sini, kita kasih sejajar. Lalu kalau digabung menjadi yang memenuhi atas bawah, memenuhi syarat numerus, memenuhi syarat pertidaksamaan. Kita akan dapatkan penyelesaiannya mulai dari min 3 sampai min 2, kemudian di sebelah kanan 1.
Jadi dikatakan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari X kurang min 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan min 2 atau X lebih dari 1. X lebih dari atau sama dengan 1. Padahal pada kenyataannya kalau kita cek atau kita periksa kembali untuk min 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan min 2, ya coba kita ambil saja, katakanlah kalau kita ambil X min 2, ya min 2 tambah 3 itu sama dengan 1, akar 1 itu sama dengan 1, min 2 tambah 1 min 1, ya hasilnya menjadi 1 nilainya kurang dari atau sama dengan min 1. Ini penyelesaian yang salah. Jadi sangat penting untuk selalu memeriksa hasil-hasil yang kita peroleh pada saat kita menyelesaikan pertidaksamaan. Karena itu penyelesaian ini, proses seperti ini adalah proses yang salah atau cara penyelesaian yang salah. Sekali lagi, untuk pertidaksamaan irasional yang ruas kanannya mengandung variabel yang tidak bisa dipastikan bahwa itu akan nilainya akan lebih besar atau sama dengan 0, maka hati-hati dalam melakukan langkah kedua ini, yaitu kedua ruas dikuadratkan. Kita lihat cara yang benar. Jadi harus diproses dengan cara seperti di bawah ini. Jadi akar X tambah 3 kurang dari atau sama dengan X tambah 1. Sekali lagi itu syarat numerusnya, saya kira ini tidak ada masalah. Jadi mula-mula akar X tambah 3 kita ganti sama dengan Y. Dari sini memberikan, kalau kita kuadratkan ini nanti jadinya X tambah 3 sama dengan Y pangkat 2. X tambah 3 sama dengan Y pangkat 2 atau X sama dengan Y pangkat 2 kurang 3. Inilah yang akan kita masukkan ke pertidaksamaan sebelumnya, sehingga kita akan dapatkan, jadi ini tadi akar X tambah 3 menjadi sama dengan Y, kemudian X-nya diganti menjadi Y kuadrat kurang 3. Menjadi Y kuadrat kurang 3 tambah 1 menjadi Y kuadrat kurang 2. Selanjutnya, muncul pertidaksamaan kuadrat seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Kalau ini diselesaikan, kita faktorkan menjadi Y kurang 2 kali Y tambah 1 nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Daerah penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Perhatikan bahwa Y tadi sama dengan akar X tambah 3. Jadi sudah pasti nilai Y ini nilainya adalah minimum 0. Sehingga kita akan dapatkan bahwa yang kita ambil adalah Y lebih dari atau sama dengan 2. Jadi kita tidak ambil Y kurang dari atau sama dengan min 1 karena nilai Y minimum 0. Atau akar X tambah 3 minimum nilainya 0, harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi sekali lagi yang kita ambil di sini sebagai pengganti dari Y adalah Y lebih besar atau sama dengan 2. Atau akar X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 2. Ini kembali pada pertidaksamaan irasional yang pertama sekali kita bahas. Dan ini kedua ruas dari pertidaksamaan ini sudah positif, jadi tidak apa-apa dikuadratkan. X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 4. 2 pangkat 2, 4. Dan ini hasilnya X lebih dari atau sama dengan 1. Inilah syarat pertidaksamaan yang kita peroleh dari soalnya. Jika syarat 1 dan syarat 2 digabung, kita akan dapatkan jadi X lebih dari atau sama dengan min 3 dan X lebih dari atau sama dengan 1 memberikan hasil X lebih dari 1. Kalau kita menggunakan garis bilangan atau grafik garis bilangan, kita akan dapatkan, jadi ini tadi syarat numerus, grafiknya seperti ini atau gambarnya seperti ini, kemudian X lebih dari 1 gambarnya seperti ini. Lalu kalau kita ambil irisannya atau perpotongannya, kita akan dapatkan X lebih dari atau sama dengan 1.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan 1 X bilangan real. Ya. Kita perhatikan satu contoh lagi, bagian B, akar 3X tambah 1 nilainya lebih dari atau sama dengan X kurang 3. Syarat numerusnya 3X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0, yang apabila diselesaikan hasilnya menjadi X lebih dari atau sama dengan min sepertiga. Inilah syarat numerus. Seterusnya, kalau kita mencoba mengkuadratkan seperti soal bagian A, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi akar 3X tambah 1 nilainya lebih dari atau sama dengan X kurang 3. Setelah dikuadratkan hasilnya menjadi 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Dan setelah disederhanakan kita akan dapatkan X kuadrat kurang 9X tambah 8. Jadi ini dibawa ke kanan bergabung dengan ruas di mana X kuadrat terletak. Jadi min 6X kurang 3X min 9X. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Jadi X pangkat 2 kurang 9X tambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, setelah difaktorkan hasilnya menjadi X kurang 1 kali X kurang 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, setelah diselesaikan hasilnya menjadi 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Nah, sekali lagi untuk pertidaksamaan kuadrat seperti ini, mohon kiranya memperhatikan pembahasan materi yang ada pada pertemuan sebelumnya. Nah, jika ini syarat numerus digabung dengan syarat pertidaksamaan, kita akan dapatkan X lebih dari atau sama dengan min sepertiga dan X dan 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Kalau ini kita cari perpotongannya, kita akan mendapatkan 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Sudah pasti 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8 itu berada di wilayah X lebih besar atau sama dengan min sepertiga. Tetapi apabila kita mengganti X sama dengan min sepertiga atau X sama dengan 0, ya artinya di luarnya 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8, ternyata jawabannya benar. Coba, kalau X sama dengan min sepertiga, 3 kali min sepertiga hasilnya adalah min 1. Min 1 tambah 1 0, akar 0 0. Akar 0 0. Jadi ruas kiri 0. Tapi kalau min sepertiga kurang 3, ya min 3 sepertiga. Ya sudah pasti bahwa 0 itu nilainya lebih besar atau sama dengan 3 sepertiga. Padahal dalam daerah penyelesaian yang kita berikan sebelumnya, min sepertiga itu bukan merupakan penyelesaian. Atau kalau kita ambil X sama dengan 0, 3 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Akar 1 itu 1. Jadi ruas kiri ini 1. Tapi 1 kurang 3 itu min 2. Nah, jadi benar bahwa 1 nilainya lebih besar atau sama dengan min 2. Padahal 0 di sini bukan daerah penyelesaian menurut cara ini. Karena itu, himpunan penyelesaiannya 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8 ini bukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi ini adalah penyelesaian yang salah atau proses yang salah. Jadi harus diproses dengan cara seperti berikut ini. Ganti akar 3X tambah 1 nilainya sama dengan Y. Atau ya 3X tambah 1 sama dengan Y kuadrat. Ya, dari sini kita akan dapatkan 3X sama dengan Y kuadrat kurang 1. Kemudian X sama dengan sepertiga dari Y kuadrat kurang 1. Nah, ini yang kita masukkan dalam soal. Jadi ini akar 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan X kurang 3. Jadi kita akan dapatkan bahwa akar 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan X kurang 3 berubah menjadi Y lebih dari atau sama dengan X-nya diganti sepertiga dari Y kuadrat kurang 1 kurang 3. Jadi menjadi, ya kita kali 3 kedua ruas dari pertidaksamaan ini agar angka-angkanya bulat.
lebih enak kita bekerja dengan bilangan bulat dibanding dengan bilangan pecahan. Jadi kedua ruas kita kali dengan 3, kita akan dapatkan Y kali 3, 3Y, sepertiga kali 3 menjadi 1, 1Y kuadrat kurang 1, min 3 kali 3 min 9. Nah, setelah kita proses kita akan dapatkan Y kuadrat 0 lebih dari atau sama dengan Y kuadrat kurang 3Y kurang 10. 3Y-nya ke kanan menjadi min 3Y, min 1 kurang 9 min 10, atau Y kuadrat kurang 3Y kurang 10 nilainya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi Y kurang 5 kali Y tambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Dan ini kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya min 2 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 5. Perhatikan bahwa akar 3X tambah 1 nilainya sama dengan Y. Jadi nilai minimum dari Y itu adalah 0. Nah, jadi bagaimana kalau ini digabung min 2 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 5? Kalau itu digabung kita akan dapatkan 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, inilah yang mau diselesaikan. Sehingga kita akan mendapatkan jadi 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 5. Y-nya diganti menjadi akar 3X tambah 1 diperoleh seperti ini. Nah, kalau sudah begini, setiap ruas dari pertidaksamaan ini boleh dikuadratkan karena sudah dipastikan bahwa ini nilainya minimal 0. Jadi 0 pangkat 2, 0. Akar 3X tambah 1 pangkat 2, 3X tambah 1. 5 pangkat 2 menjadi 25. Setiap ruas dikurangi dengan 1, menghasilkan 0 kurang 1 min 1, 3X tambah 1 kurang 1, 3X, 25 kurang 1, 24. Kemudian setiap ruas dibagi dengan 3, hasilnya menjadi min sepertiga kurang dari X kurang dari 8. Nah, jika ini digabung dengan syarat numerus, kita tetap mendapatkan min sepertiga kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Jadi, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan X kurang 3. Jadi kalau X lebih dari atau sama dengan min sepertiga dan min sepertiga kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8, ini digabung menjadi atau diambil perpotongannya menjadi min sepertiga kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min sepertiga kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 8, X bilangan real. Nah, inilah dua contoh berkaitan dengan pertidaksamaan irasional di mana kedua ruas dari pertidaksamaan itu salah satu mengandung bentuk akar, kemudian yang lain mengandung bilangan yang tidak bisa dipastikan nilainya minimal 0. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat video ini bisa dipahami dengan baik. Jika masih ada yang belum dipahami, mohon ditanyakan kembali melalui ruang kelas digital Microsoft Teams. Sekian dan terima kasih.